komplit, ya. Informasi harus lengkap sesuai dengan permasalahan atau penyelesaian. Kemudian, apalagi sih informasi yang baik? Ya tentu saja dengan menggunakan bahasa yang dipakai itu ya singkat, kemudian padat dan jelas ya. Jadi kalau kita ingin menyajikan informasi, ya tentu saja bahasa juga harus diperhatikan. Seperti apa? Jelas informasinya. Padat dan singkat ya. Jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak jelas ya. Kalau informasi itu tidak jelas, maka bisa saja itu digunakan orang misalnya nggak tepat pada tujuan nanti mau apa informasi ini untuk apa gitu. Nah, kemudian informasi itu harus menarik ya, supaya orang suka ya, menerima informasi itu senang gitu ya, atau melihatnya tuh dilihatnya enak atau bagus gitu ya, maka itu harus menarik ya. Kita harus juga menyajikan informasi itu yang menarik, apalagi kayak sekarang infografis ya. Nah kayak tadi grafik-grafik itu kan salah satu cara bagaimana menyajikan informasi itu yang menarik gitu. Dari grafik itu dengan gambar seperti itu misalnya orang akan tertarik ya, mudah dipelajarin misalnya. Nah ini akan memiliki daya tarik untuk pemakai. Nah, selain dari informasi yang baik, informasi itu harus berkualitas tentunya ya. Supaya apa? Informasi yang kita sajikan itu punya manfaat ya. Bagaimana ciri-ciri informasi yang berkualitas? Yang pertama harus relevan ya. Relevan maksudnya seperti apa? Relevan itu adalah informasi yang berkualitas harus memiliki keterkaitan atau relevansi. Baik itu secara langsung ya, dengan masalah atau kepada kebutuhan penggunanya. Ya harus relevan. Misalnya kayak mana sih? Contoh, seorang yang ingin membeli HP atau smartphone, dia butuh apa? Informasinya yang dia inginkan kira-kira. Yang relevan seperti apa? Ya tentu kita memberikan informasi tentang apa? Informasi spesifikasi smartphone-nya, kemudian informasi tentang harganya, tipenya, nah misalnya seperti itu. Itu berarti kan relevan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian contohnya apa lagi? Misal, seseorang misalnya baru lulus nih, butuh informasi apa? Kalau seseorang baru lulus, ya tentu saja informasi lowongan pekerjaan misalnya. Nah ini kan contoh informasi yang relevan, yang berkaitan apa yang dia butuhkan. Ya, itu relevan. Nah kemudian apa lagi cirinya? Yaitu akurat. Yang seperti apa sih informasi yang akurat? Informasi yang disajikan harus benar dan terbebas dari kesalahan. Misal, ada informasi, contoh, telah terjadi kecelakaan bus di mana misalnya. Nah, itu kan harus akurat. Tidak bisa kita sajikan informasinya nggak tepat
gitu ya, salah. Nah, ini akan mengakibatkan tidak baik ya. Makanya informasi itu harus akurat ya. Informasinya. Misal kalau sistem informasi, misalnya sebuah luaran sistem informasi perpustakaan misalnya. Yang akurat seperti apa? Oh, si A misalnya belum mengembalikan buku. Ada datanya. Berarti kan harus benar data itu. Nggak boleh salah. Nah, kemudian apalagi ciri dari informasi yang berkualitas? Tentu waktu ya, berkaitan dengan waktu. Timelines. Tepat waktu. Informasi itu harus disediakan secara tepat waktunya, sesuai dengan kebutuhan. Misal, informasi pembayaran kuliah sebelum batas pembayaran tanggal bla bla bla. Nah, itu kan tepat, timelines ya. Informasi itu harus tepat waktu. Jadwal pelaksanaan UAS, itu kan informasi. Harus tepat waktunya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, nanti kalau kita sudah membangun sebuah sistem informasi, misalnya, nah, ini harus diperhatikan. Informasi itu kan luaran atau output laporan misalnya. Harus tepat waktu, apalagi harus akurat, ya, harus relevan. Nah, jadi harus diperhatikan ketika kita ingin menyajikan sebuah informasi kepada pengguna, ya harus sesuai ya, dan diperhatikan kualitasnya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Ya tentu saja komplit ya. Informasi harus lengkap sesuai dengan permasalahan atau penyelesaian. Misalnya kita mau mengadakan kegiatan. Nah, ketika kita memberikan informasi, ya tentu harus lengkap atau komplit. Misal, informasi jadwal kegiatan, misalnya kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran pada hari Senin, misalnya 20 Juni 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang dan gedung apa misalnya. Nah, itu kan komplit. Ketika orang menerima informasi itu, ya jelas, berguna bagi penerima. Nah, jadi perhatikan juga ya, salah satu indikatornya adalah komplit. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, data itu apa, kemudian informasi itu apa. Kemudian kita sudah menyajikan, udah tahu nih bagaimana kalau menyajikan informasi yang baik itu seperti apa. Kemudian gimana kalau kita mau menyajikan informasi secara atau yang berkualitas itu gimana. Nah, tadi kita sudah bahas satu persatu ya. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini atau proses pembelajaran pada hari ini ada contoh soal ya, yang bisa rekan-rekan semua selesaikan. Nah, ini saya punya data. Ya, data misalnya data penarikan uang. Ya. Yang terjadi pada bulan, ini kan kejadian ya. Data tadi itu kan kejadian atau fakta ya. Misalnya kejadiannya dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, ini soal latihan. Itu kan 5 bulan. Dan ada jumlah nominal penarikan uang. Misal,
Januari itu ada 10 juta, Februari 20 juta misalnya. Ini tentu saja untuk keperluan operasional perusahaan misalnya. Bulan Maret 50 juta, April 75 juta, bulan Mei itu 100 juta. Itu kan data ya. Data itu tentu belum berguna bagi pemakai. Nah, supaya dia berguna, olahlah data tersebut. Ya. Sehingga menghasilkan informasi dari seluruhnya itu berapa ya, nominal atau total penarikan keuangan dari data tersebut. Kemudian buatlah grafik ya untuk menampilkan prosentase penarikan keuangan. Dan jangan lupa juga ya, dibuat juga informasi berapa kira-kira ya rata-rata pengeluaran dari bulan Januari ke bulan Mei. Kemudian berapa ya jumlah penarikan uang, bulan berapa penarikan jumlah uang terendah. Kemudian misalnya bulan berapa penarikan uang tertinggi dari data-data tersebut. Nah, ini silakan rekan-rekan semua sajikan ya. Nah, selesaikan soal-soal latihan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian nanti kita bahas kembali ya pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum saya akhiri, saya simpulkan ya materi perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah data. Data itu adalah bahan mentah dari informasi. Data bisa saja sekumpulan ya, simbol-simbol, bisa juga kita deskripsikan kejadian, bisa kita deskripsikan misalnya transaksi, aktivitas yang belum memiliki makna bagi pemakai atau bagi penerima. Nah, kalau data itu sudah kita olah, maka dialah yang disebut dengan informasi. Jadi, informasi itu adalah data yang sudah diolah sehingga dia memiliki makna, yang memiliki manfaat bagi penerimanya, dan juga informasi dijadikan dasar pengambilan keputusan. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting.
Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate